Selalu ada saja kisah yang menggemparkan di balik sepak terjang Komando Pasukan Khusus, atau Kopassus. Kopassus sendiri merupakan kesatuan elit dalam jajaran militer Indonesia. Sejarah pendirian Kopassus juga diwarnai dengan berbagai dinamika negeri ini. Awalnya pada bulan Juli 1950, timbul pemberontakan di Maluku yang dilakukan oleh simpatisan Republik Maluku Selatan. Mengetahui hal itu kemudian pihak pemerintah mengirim bala tentara untuk menumpas pemberontakan tersebut. Bala tentara Indonesia tersebut dipimpin oleh Panglima Tentara Teritorium III Kolonel Alex Evert Kawilarang. Sedangkan Komandan Operasi Lapangan dipegang oleh Letkol Slamet Riyadi. Operasi penumpasan RMS ini berhasil dilaksanakan. Akan tetapi banyak serdadu Indonesia yang tewas dalam pertempuran tersebut. Gara-gara inilah Letkol Slamet Riyadi berinisiatif membentuk sebuah kesatuan khusus terdiri dari kelompok pasukan kecil yang bisa bergerak cepat dan efektif. Malang tak dapat ditolak, sebelum cita-citanya membentuk kesatuan khusus tercapai, Letkol Slamet Riyadi keburu gugur dalam suatu pertempuran. Kemudian cita-cita Letkol Slamet Riyadi diteruskan oleh A.T. Kawilarang. Namun Kawilarang juga bingung untuk merumuskan apa dan bagaimana kesatuan khusus itu dibentuk. Untungnya ia bertemu dengan seorang mantan Kapten Kompeni Knil Belanda, Rokus Bernardus Visser. Visser juga pernah mengenyam pendidikan pasukan khusus Belanda, yakni Korps Speciale Troepen, KST. Singkat cerita maka pada tanggal 16 April 1952 terbentuklah Kesatuan Komando Teritorium III, cikal bakal Kopassus, yang diinisiasi oleh Visser dan A.E. Kawilarang. 4 tahun tepatnya pada September 1956 hingga Maret 1958, Kawilarang menjabat sebagai Atase Militer Indonesia untuk Amerika Serikat yang berkedudukan di Washington DC. Ketika pemberontakan PRRI, Permesta meletus, Kawilarang segera minta berhenti dari jabatannya sebagai Atase Militer lalu ia juga minta pensiun. Kawilarang kemudian kembali ke tanah air dan langsung pergi ke Sulawesi Utara, bergabung dengan PRRI. Ia kemudian diangkat menjadi Panglima Besar Angkatan Perang Permesta pada tahun 1960 hingga 1961 untuk menghadapi Angkatan Perang Indonesia. Namun akhirnya PRRI Permesta dapat ditumpas. Kawilarang juga kena cekup oleh tentara Indonesia. Presiden Soekarno kemudian memberikan amnesti dan abolisi kepada Kawilarang. Nama baik Kawilarang pun dipulihkan akan tetapi pangkatnya diturunkan dalam dinas TNI menjadi Kolonel Purnawirawan. Beliau kemudian meninggal pada 6 Juni tahun 2000 di Jakarta. Pria kelahiran Batavia 23 Februari 1920 ini pernah menempeleng Presiden kedua Indonesia Soeharto. Penempelengan tersebut terjadi ketika Kawilarang menjabat sebagai Panglima selaku atasan dari Letkol Soeharto. Pada 1951 hingga 1956, Kawilarang diangkat sebagai Panglima Komando Tentara dan Teritorium VII, Indonesia Timur di Makassar. Nah saat itu Kawilarang melapor pada Presiden Soekarno bahwa kondisi Makassar sudah aman. Tapi Soekarno malah menunjukkan radiogram yang memberitakan Makassar diserang pasukan Knil. Kawilarang mencari Komandan Brigade Mataram Letkol Soeharto yang bertugas menjaga kota Makassar. Dia kesal melihat anak buah Soeharto malah melarikan diri. "Lelucon apa ini?" kata Kawilarang pada Soeharto. Plak! Soeharto pun ditampar. Alex E. Kawilarang merupakan putra dari keluarga dengan latar belakang militer. Ayahnya adalah A.H. Kawilarang, yang merupakan seorang mayor Knil asal Tondano. Ia lahir dari ibu bernama Nelly Betsy Mogot, yang berasal dari Remboken. Alex E. Kawilarang, juga merupakan sepupu dari pahlawan nasional, Daan Mogot.